Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabati, para pecinta Jamkur MWC NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore ini kita mendapatkan rahmat, maunah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu bertemu kembali dalam kajian tafsir wal mufassirun dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan maunah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pecinta Jamkur MWC NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua, di mana pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang beberapa pendahuluan kaitannya dengan kitab yang telah kita gunakan untuk kajian ini, yaitu kitab Tafsir wal Mufassirun. Juga kita mengenal biografi dari penulis Tafsir wal Mufassirun. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi tafsir dan seluk-beluknya. Di dalam mempelajari suatu cabang ilmu, maka kita tidak terlepas dengan kata kunci yang ada di dalamnya. Setidaknya ada 10 dasar yang patut kita ketahui. Dalam hal ini disebut dengan mabadi asyrah, 10 dasar yang pasti ada di segala ilmu yang kita pelajari. Salah satu dari mabadi asyrah ini atau 10 dasar yang menjadi tiang dari ilmu yang kita pelajari adalah definisi. Hal ini penting untuk membatasi bahwa cakupan ilmu yang kita pelajari kemudian tidak berbenturan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kita dalam hal ini mempelajari ilmu tafsir, maka kita akan sedikit di sini mengulas tentang definisi tafsir dan seluk-beluknya. Al-Muqaddimah di halaman 17, Al-Mabhathul Awwal, Ma'na at-tafsir. At-tafsiru fil lughah al-idahu wa tabyin. Tafsir secara bahasa artinya menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-33, "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Ay bayanan wa tafsila. Artinya bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Meskipun ada beberapa bagian-bagian yang mungkin tidak jelas bagi kita. Dan tidak jelasnya bagi kita itu ada banyak faktor. Ada kalanya karena kita tidak tahu asbabun nuzulnya, ada kalanya kita tidak tahu bahasa Arab sehingga kesulitan bagi kita untuk memahami ayat tersebut, dan banyak faktor-faktor yang lainnya. Wa fi lisanil Arabi at-tafsir bima'na al-bayan. Juga sama sebenarnya. Dalam kamus Lisanul Arab, kamus yang sangat tebal, Ibnul Manzur, tafsir artinya al-bayan, penjelasan. Ini jika kita melihat tafsir dari sisi bahasa. At-tafsiru fil istilah, sedangkan pengertian tafsir dalam istilah, maksudnya di sini adalah istilah ilmu tafsir. Setidaknya ada dua golongan ulama yang melihat fenomena definisi tafsir ini. Yang pertama adalah para ulama yang melihat bahwa definisi tafsir itu sederhana saja. Karena tujuan dari kita mempelajari tafsir itu adalah ingin mengetahui maksud apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga ya sederhananya wa yaktafi fi idahi tafsir bi annahu bayanu kalamillahi ta'ala. Jadi kita hanya ingin mengetahui apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga untuk mengetahui itu menurut golongan yang pertama ini tidak usah atau tidak penting bagi seseorang untuk kemudian memahami banyak ilmu. Tentu para ulama kemudian tidak sepakat dengan pandangan yang pertama ini. Jika dilihat kemudian tafsir sesederhana itu. Sedangkan yang kedua, wa yara ba'du al-ulama anna tafsira min qabilil masail al-juz'iyyah aw al-qawaid al-kulliyah fayatakallaf lahu at-ta'rif fayadhkur fi dhalika 'uluman ukhra yahtaju ilaiha fi fahmil Qur'an. Kebalikan dari yang golongan pertama, golongan kedua memandang bahwa ilmu tafsir itu sangat kompleks, membutuhkan banyak ilmu-ilmu alat tertentu untuk bisa memahami tafsir secara benar. Dalam hal ini kita membutuhkan bahasa, kal-lughati. Kita butuh bahasa. Kita tahu meskipun orang Arab sendiri, kita lihat satu misal Imam Syafi'i, bagaimana beliau ketika kecil itu belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini banyak kaitannya. Ada ilmu alatnya. Ada ilmu sharaf yang melihat bagaimana perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang dimaksudkan adalah menginginkan makna tertentu. Dari nasara ke yansuru, ke nasron, mansoron, nasirun, unsur, latansur, dan begitu seterusnya. Ini cangkupan dari sharaf. Kemudian juga kita membutuhkan ilmu alat yang lainnya, seperti nahwu. Nahwu kita tahu bahwa ia mempelajari tentang perubahan akhir kalimat. Bagaimana lafzul jalalah, suatu misal dibaca dhammah. Allahu waliyul ladzina amanu. Lafzul jalalah di sini hu-nya dibaca dhammah. Kemudian kita lihat di ayat yang lain, alhamdulillahi dibaca kasrah, lillahi. Dan begitu seterusnya. Ini adalah kajian nahwu. Kemudian juga kita membutuhkan kajian balaghah, di mana kajian balaghah ini ada 3 cabang ilmu yang harus kita kuasai: ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Di samping itu juga kita membutuhkan qiraat
untuk mengetahui bagaimana orang-orang Arab itu membaca Al-Quran. Di samping itu juga kita membutuhkan asbabun nuzul, nasakh, mansukh, dan begitu seterusnya. Artinya di dalam memahami, dalam memandang ilmu tafsir ini tidak sesederhana sebagaimana golongan pertama tadi yang melihatnya. Tapi ada banyak hal yang perlu dikuasai oleh seorang mufassir. Nah, menariknya nanti kita akan membahas para ulama memberikan syarat-syarat yang ketat di dalam membatasi orang ketika ingin memahami ilmu tafsir. Kita kembali lagi kepada definisi. Di sini ada beberapa banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Satu contoh seperti definisi yang dikatakan oleh Ibnu Hayyan. Faqad arrafahu Abu Hayyan fil Bahril Muhit bi annahu ay bi anna tafsira ilmun, sebuah ilmu yabhathu an kaifiyatin nutqi bil alfazil Quran, ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca suatu lafaz di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana cara lafaz itu dibacakan, maka itu nanti akan berhubungan dengan ilmu qiraat. Qiraat di sini bukanlah nagham yang kita kenal di Indonesia, jiharka, ras, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi cara membaca Al-Quran berdasarkan lahja-lahja yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu misal bacaan Imam Nafi', kemudian Ibnu Katsir, Qumbul, kemudian Warsh, dan macam-macamnya. Itu tentang ilmu qiraat. Yang kedua, wa madlulatiha, dan lafaz-lafaz itu menunjuk kepada apa? Madlulatul alfaz. Ini berkaitan dengan ilmu bahasa, ay ilmu lughah alladhi yahtaju ilaihi fi hadzal ilm. Seperti yang kita masukkan tadi, seperti sastra, puisi, syair, kemudian juga nathar, kemudian ilmu alatnya juga nahwu, sharah, balaghah. Wa ahkamiha al-ifradiyah wa tarkibiyah. Juga tentang beberapa hukum suatu lafaz yang apabila dia sendiri, ifradiyah, atau ketika lafaz itu digabungkan dengan lafaz yang lainnya. Kemudian juga wa ma'aniha, mempelajari makna-makna yang ada di dalamnya. Apakah suatu lafaz itu mengandung makna yang hakikah ataupun mengandung makna yang majaz. Dan yang terakhir, wa tatimmatu lidzalik, dan suplemen-suplemen yang mendukung ilmu tafsir seperti nasikh, mansukh, kemudian juga ilmu tentang asbabun nuzul dan yang lain-lainnya. Di sini sebenarnya ada banyak definisi, kita ambil dua saja. Yang kedua dari ta'rif Az-Zarkasi, bi annahu ilmun yufhamu bihi kitabullahi al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang berusaha untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu ma'ani, dan juga menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Wastikhraji ahkamihi wa hukmih, dan juga dari pemahaman itu diharapkan kita mampu mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, ini lebih luas lagi berarti bahwa Zarkasi kemudian juga mengikut sertakan aspek-aspek fikih di dalam memahami Al-Quran.
bahwa salah satu tujuan memahami Al-Quran itu adalah bagaimana seorang pembaca mampu mengeluarkan produk-produk hukum dari ayat yang dipahaminya. Kemudian juga yang berkenaan dengan seluk-beluk yang ada di dalam tafsir, kita juga menemukan terjemah, ada istilah terjemah. Dalam rangka kita memahami Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak hanya diturunkan untuk orang Arab saja. Bagi orang Arab, itu mungkin gampang ketika memahami sebuah tafsir, memahami ayat Al-Quran, karena itu bahasa mereka. Namun meskipun itu adalah bahasa mereka, mereka juga kesulitan terkadang untuk memahaminya. Maka kemudian mereka membutuhkan tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama. Ada banyak tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama, baik itu tafsir yang sifatnya itu klasik ataupun tafsir yang kontemporer. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana orang ajam atau non-Arab ketika ingin memahami tafsir, ingin memahami ayat Al-Quran. Maka salah satu jawaban dari pertanyaan ini adalah mereka akan mengacu kepada terjemahan. Nah, ini nanti kita akan melihat apa perbedaan antara tafsir, terjemah Al-Quran, kemudian terjemahan tafsir. Apakah ketiga-tiganya ini mempunyai level yang sama atau berbeda? Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus mengetahui hakikat dari terjemah itu. Perlu diperhatikan di sini, yang dimasukkan terjemah di sini adalah mengalih bahasakan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Terjemah di dalam bahasa Arab juga berarti kehidupan atau biografi. Satu misal seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin, tarjamatul muallif ay hayatuhu. Tapi yang kita masukkan dalam pembahasan ini bukan di situ, tetapi adalah mengalih bahasakan dari satu bentuk bahasa ke bahasa yang lain. Jika kita berbicara dalam konteks ilmu tafsir, berarti mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa yang lain. Satu misal ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan begitu seterusnya. Secara umum, ketika kita berbicara tentang terjemah Al-Quran ini, maka ada dua macam. Yang pertama adalah tarjamatun bil mithal, terjemah yang itu plak, sama seperti dengan yang ada di dalam lafaz Al-Quran. Yang kedua adalah tarjamatun bi ghairil mithal, yaitu penterjemahan yang tidak plak. Jadi susunannya, kemudian juga pemilihan katanya tidak ngeplak seperti dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tarjamatun bil mithal. Kata musannif di sini, fama'naha an yutarjamu nuzumul Qur'ani bilugatin ukhra hadwan bihadwin bihaitsu tahullu mufradatut tarjamati mahalla mufradatihi wa uslubuha mahalla uslubihi. Yang dimasukkan dengan tarjamatu bil mithal ini, terjemah yang ngeplak, ini adalah terjemahan yang sesuai dengan ayatnya, dari susunannya, dari pemilihan kata, jadi katanya itu sesuai, dari struktur bahasanya, dari uslubnya, sehingga karena dia itu ngeplak, akhirnya kemudian bisa dikatakan bahwa terjemahan ini kemudian hampir setara dengan ayat Al-Quran. Nah, ini kita hanya mengandaikan saja.
Nah, terjemahan yang semacam ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi meskipun mau diterjemahkan dalam bentuk bahasa apapun. Bahasa yang paling gampang atau bahasa yang paling sulit tidak akan mampu menggantikan nuzumul Quran. Tidak akan mampu menggantikan uslubul Quran. Karena nilai mukjizat Al-Quran itu ketika dia bentuknya seperti itu asli, maka kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu tidak akan mampu. Mungkin bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab dan tidak tahu seluk-beluk ilmu dalam bahasa Arab, ilmu alatnya, mungkin tidak ada hal yang aneh. Biasa saja, ya mungkin terjemahnya sama. Ketika mendengar alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mungkin bagi dia ya tidak ada ininya sama sekali, sama saja. Tapi bagi yang memahami bahasa Arab, tentu itu akan bermasalah. Jadi zauknya atau rasa, cita rasa bahasanya itu tidak sama. Makanya kemudian at-tarjamatu bil mithal itu tidak akan bisa terjadi. Mungkin hanya dalam angan-angan kita atau pengandaian kita itu terjadi. Namun dalam faktanya, kenyataannya itu tidak terjadi. Ini yang pertama, tarjamatu bil mithal. Ada yang kedua yaitu tarjamatun bi ghairil mithal. Jadi terjemahan yang tidak serupa. Jadi ya pemilihan katanya mungkin ya tidak jauh-jauh dari kata aslinya atau bahasa aslinya. Uslubnya pun juga diganti. Kalau kita baca di sini, fa amma at-tarjamatu bi ghairil mithal fa ma'naha an yutarjam intinya kita menerjemahkan Al-Quran namun dengan bahasa kita esensinya sama. Itu yang banyak kita temukan di dalam terjemahan-terjemahan di bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita lihat suatu misal terjemahan Depak, ya ini at-tarjamatu bi ghairil mithal. Susahnya itu kita ketika menerjemahkan sesuatu yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Satu misal kita ingin menerjemahkan salah satu kuru. Kata kuru itu dalam bahasa Arab berarti dua makna. Baik yang pertama adalah makna suci, yang kedua adalah makna kotor. Nah, ketika kita menerjemahkan ini bingung kita mau pilih yang mana. Sehingga tarjamatu bil ghairil mithal itu memungkinkan. Namun at-tarjamatu bil mithal itu tidak mungkin terjadi. Dan ketika kita menerjemahkan ayat-ayat yang di situ ada sisi-sisi balawahnya, itu kita tidak bisa kemudian menerjemahkan secara letterlek. Tidak bisa, susah. Contohnya ada ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bast. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, ngeplak seperti itu, la taj'al, dan janganlah kamu menjadikan yadaka, tanganmu, maghlulatan, seperti ini, ila unukika. Jadi ini adalah bentuk kata yang tidak makna sebenarnya. Artinya jangan terlalu medit seperti itu. Kan orang medit kan seakan-akan tidak mau mengeluarkan tangannya seperti ini. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan terlalu ini saya kurang paham ini wala tabsutha kullal basti ini. Mungkin nanti kita akan cari di tafsirnya. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah jangan terlalu mengumbarkan sehingga kemudian mengarah kepada tabdzir. Karena kita di dalam mengelola uang itu disuruh untuk al-iktisad
disuruh untuk seimbang di dalam mengelola keuangan. Jangan terlalu boros, jangan terlalu medit. Nah, intinya di sini yang ingin saya katakan di sini adalah ketika kita ingin menerjemahkan itu kemudian ini pesan yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian tidak akan pernah sampai. Maka kemudian dibutuhkan sedikit imajinasi di dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Yang saya masukkan di sini sedikit imajinasi itu adalah dalam hal pemilihan kata. Maka oleh karena itu kemudian ada syarat-syarat yang ketat bagi seorang yang ingin menerjemahkan Al-Quran. Setidaknya ada 4 syarat. Yang pertama adalah dia harus mengetahui bahasa Arab. Ya, ini tentu. Dia harus mengetahui bahasa Arab, ini adalah suatu yang menjadi keharusan. Mengetahui bahasa Arab ini sangat luas cangkupannya. Ya, mengetahui ilmu alatnya juga, nahwu sharafnya, balaghah dan seterusnya. Yang kedua, dia juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mengetahui asbabun nuzul, mengetahui nasikh mansukh, dan yang lainnya, ilmu qiraat. Yang ketiga, ayyakunal mutarjim ba'idan 'anil maili ila aqidatin zaifah tukhalif ma jaa'a bil Qur'an. Seorang penerjemah hendaknya dia harus jauh dari akidah-akidah yang melenceng. Dikhawatirkan jika dia itu menganut akidah-akidah yang melenceng, maka dia akan menerjemahkan tafsir Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Dan yang keempat, dia harus mengetahui bahasa yang ingin diterjemahkannya. Jadi yang pertama dia harus mengetahui bahasa Arab. Ini adalah bahasa asli dari Al-Quran dan tafsir. Yang kedua, dia juga harus mengetahui bahasa yang akan menjadi bahasa terjemahannya itu. Jika dia menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka dia harus mahir dalam bahasa Indonesia. Sehingga tidak mudah bagi seseorang itu ketika ingin menerjemahkan. Ya bukan hanya modal, mohon maaf, Google Translate, kemudian dia sudah berani untuk menerjemahkan Al-Quran dan juga menerjemahkan tafsir Al-Quran. Ada banyak hal yang perlu dia capai. Saya kira ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.